Mari kita bersatu dalam doa. Bapa, ini kami Tuhan, kami menyerahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu, dan kiranya Engkau Tuhan boleh menolong kami. Dan biar kiranya waktu kami mulai belajar tentang firman-Mu, Engkau mengingatkan kami bagaimana menjadi murid-murid-Mu yang setia, bagaimana membangun hubungan yang akrab dengan Engkau. Dalam nama Yesus kami berdoa dan kami bersyukur. Amin. Saudara-saudara, mari kita membuka, boleh PPT-nya, Fen. Mari kita membuka Kejadian 5 ayat 21 sampai 24. Kita akan melihat dua contoh orang yang bergaul dengan Allah ya Bapak Ibu. Kejadian 5 ayat 21 dan 2 sampai 24. Setelah Henokh hidup 65 tahun, ia memperanakan Metusalah. Dan Henokh hidup bergaul dengan Allah selama 300 tahun lagi. Setelah ia memperanakan Metusalah, dan ia memperanakan anak-anak lelaki dan perempuan. Jadi Henokh mencapai umur 365 tahun. Dan diulangi lagi, Henokh hidup bergaul dengan Allah, lalu ia tidak ada lagi, sebab ia telah diangkat oleh Allah. Bayangin Bapak Ibu, 365 tahun hidup bergaul dengan Allah. Seberapa konsisten itu ya Bapak Ibu. Satu lagi, Kejadian 6 ayat 9. Nah, ini juga orang yang hidup bergaul dengan Allah, tentang Nuh. Inilah riwayat Nuh. Nuh adalah seorang yang benar dan tidak bercela di antara orang-orang sejamannya, dan Nuh itu hidup bergaul dengan Allah. Nah, saudara-saudara, setiap kita itu ingin punya teman ya. Kita pengen punya sahabat yang memberikan hal-hal yang positif ke bawah. Nah, Bapak Ibu saya mau tanya, Bapak Ibu kalau mau milih teman, Bapak Ibu mau milih teman yang kualitas karakternya seperti apa? Kalau Pak Martin apa Pak? Satu aja Pak, jangan banyak-banyak nanti habis. Kualitas karakter yang saya pengen punya teman seperti ini. Satu karakter, satu sifat yang Intinya dia adalah orang yang enjoy. Oh, enjoy ya, bukan orang yang wah keras, tegas, atau apa? Enjoy, enak ya dia ngomong. Kalau Pak Rudi apa Pak? Satu kualitas. Jujur. Woi, jujur. Wah, pebisnis banget ini. Yang jujur kalau Ibu Hermi sebagai pebisnis. Tuh, rasa dia enaknya juga enak. Kalau dia itu agak kasar-kasar juga. Oh, yang kasar-kasar nggak suka ya. Pak, yang muda. Pak, kalau kamu kan apa Pak? Pilih teman gimana Pak? Yang baik. Oh, yang baik maksudnya baik kasih duit. Yang ganteng kali ya. Beda Pak. Yang baik seperti apa maksudnya? Baik apanya? Oh, yang jujur. Wah, ini kantor pebisnis ya. Cik, apa Cik? Sama aja. Oh, sama aja ya. Yang jujur. Yang Bapak Ibu kualitas teman yang nggak disuka apa? Kang bohong. Oh, ya, tukang bohong. Aduh, pebisnis lagi. Pak, yang paling tidak disukai kualitas teman, sahabat. Iya, pokoknya artinya dia adalah sama-sama enak, dia ada masalah. Oh, Sama-sama enak. sama-sama enak ya, Bapak Ibu. Jadi kita kalau memilih teman itu udah tahu nih ya kriterianya nih. Nah, Bapak Ibu, kenapa Bapak Ibu mau pilih teman seperti itu? Coba beli cerita. Kualitas karakter teman yang kamu pilih apa? Pilih satu. Terus kenapa kamu pengen berteman orang yang seperti itu? Yang bisa ngerti satu sama lain, Kenapa? karena bisa saling mengerti. Bisa saling mengerti ya, begitu. Jadi bisa curhat, bisa dicurhatin, gitu. Terus bisa mencurhatin, gitu. Terus bisa gibah bareng-bareng ya Pak ya. Kita bisa gibah bareng-bareng. Nah, Bapak Ibu, kita itu pengen butuh teman ya seperti itu ya. Kita pengen punya sahabat. Waktu kita punya teman-teman seperti itu, hidup kita sejahtera nggak? Sejahtera. Untuk sementara, tapi sejahtera, Bapak Ibu. Karena kita tahu, kita pengen pilih teman seperti itu. Kita pengen punya sahabat seperti itu. Kita nggak suka orang-orang yang negatif. Bayangkan, kita berteman dengan orang-orang yang malas bekerja. Kerasa nggak sih? Ada pegel banget Pak, betul. Ada seorang waktu itu jemaat cerita teman-temannya nongkrong aja Bapak Ibu, duduk-duduk gitu, duduk-duduk santai-santai gitu. Bayangkan Bapak Ibu, sedangkan dia bekerja, jual ini, jual itu, kirim brosur sini dan brosur ke sana. Bapak Ibu, kenapa? Karena ngefek Bapak Ibu. Nah, teman-teman pernah nyontek nggak? Bapak Ibu pernah nyontek nggak di sekolah? Ayo. Pernah ya? Pernah Pak ya? Siapa yang nggak pernah nyontek seumur hidup dari masa sekolah? Coba saya angkat tangan. Yang nggak pernah nyontek. Kalau saya nggak angkat tangan ya, karena saya nyontek.
sekali nyontek. Tidak sama itu. Cuma sekali Pak, yakin? Sekali. Sekali dua nyontek. Sekali-sekali tuh kata bapaknya. Sekali di sana, sekali di sini. Sekali di sana, sekali di satu kali di mata pelajaran matematika, satu kali di pelajaran bahasa Indonesia. Nah, saudara-saudara, tapi kita tahu ya, teman-teman kita pada nyontek. Kalau saya ngerasa sekali waktu itu, saya nggak pernah nyontek waktu itu. Tapi pada saat itu di ujian nasional, semua teman-teman kami itu berbagi kertas jawaban. Itu UN, jadi itu saat yang paling menegangkan waktu masuk SMA ya. UN kelas 3 SMP dan kelas 3 SMA. Saling berbagi kertas jawaban, Bapak Ibu. Dan gurunya baca koran, ya guru zaman dulu, nggak tahu kalau sekarang ya. Ya baca koran aja senang-senang santai, dia kan korannya gede ya. Korannya gede. Jadi kayaknya dia juga kayak tahu sama tahu kayaknya. Nah, tapi Bapak Ibu sulit loh nggak nyontek di tengah-tengah situasi seperti itu. Karena kita tahu teman yang seperti itu akan mempengaruhi kita. Teman yang kita pilih. Sahabat yang kita pilih dalam hidup akan mempengaruhi kita. Nah, saudara-saudara, waktu kita menjalani hidup ini selama 70, 80 ya Tuhan mungkin kalau kasih 90, bagus-bagus kalau 100, kalau nggak sakit ya. Kalau nggak sakit nih, 90 sampai 100, Bapak Ibu penting ada satu orang atau satu pribadi yang dimananya kita bisa bergaul. Orang tidak selalu bisa kita percaya. Kadang ada kesulitan mereka. Kadang mereka udah punya temen nih. Gengan nih ya, belum nikah udah geng. Udah nikah, masing-masing kerja masing-masing. Hilang. Bapak Ibu ya, teman-teman karib dulu. Udah nikah, udah susah dikontak nih sekarang. Ada orang-orang yang kelihatannya kayak temen, tetapi pengennya pelorotin kita. Memang benar-benar jahat. Ada orang-orang yang temennya baik-baik, tapi karena situasi hidup, udah menikah, udah kerja sibuk, dan mereka nggak bersama-sama dengan kita. Nah, saudara-saudara, kita perlu pribadi, yaitu Allah, yang dimananya kita itu bisa bergaul sampai kita mati, bahkan sampai pada kita kekekalan. Nah, Henokh dalam Kejadian 5, dan Nuh dalam Kejadian 6, dituliskan bahwa mereka itu bergaul dengan Allah. Mereka itu bergaul dengan Allah. Boleh slide-nya, Sam? Bergaul dengan Allah. Bapak Ibu perhatiin ya, frasanya ya. Bergaul dengan Allah artinya apa? Hubungannya akrab dengan Allah. Dia bersahabat dengan Allah. Dia punya relasi yang akrab, relasi yang intim dengan Allah. Oke, jadi waktu Bapak Ibu baca bergaul dengan Allah, ini bukan sekedar, CS, enggak. Tapi ada hubungan yang akrab dengan si penciptanya. Ini bukan orang lain, ini pencipta. 365 tahun hidup, Bapak Ibu, kalau salah pilih teman, 365 tahun hidup. Mohon maaf, kita kalau udah keliru, tidak membangun pernikahan yang baik, hidup 365 tahun, menderita nggak? Syukur-syukur ya, Bapak Ibu, 78 tahun ya, wih kelar, amin, haleluya gitu loh. Wah, dia udah sakit-sakit sekarat nih, udah siap-siap ini. Gitu. Tapi 365 tahun dia hidup. Dia memegang kepada siapa yang dia pegang. Nuh sendiri hidupnya kira-kira cukup panjang, 300 sampai 400, ada kemungkinan menurut beberapa penafsir. Dan dia juga dituliskan bergaul dengan Allah. Nah, saudara-saudara, kenapa kita harus bergaul dengan Allah, Bapak Ibu? Kenapa kita harus bergaul dengan Allah? Nah, kita tahu bahwa kita semua sudah jatuh dalam dosa ya. Kita hidup di dalam dunia yang sudah berdosa. Dan di dalam dan waktu kita hidup di dalam dunia yang berdosa, kita perlu ada pribadi yang bisa menolong kita dalam mengatasi masalah-masalah dan dosa-dosa kita. Nah, Allah yang kita sembah dalam nama Yesus Kristus ingin memberikan yang terbaik bagi kita, anak-anaknya, hambanya, dan juga sahabatnya. Kita sahabat-sahabat Allah. Bisa bayangkan nggak Bapak Ibu, waktu Adam dan Hawa berdosa, dan Tuhan usir, apa yang Tuhan lakukan? Coba ingat. Setelah Allah mengusir Adam dan Hawa, apa salah satu pengorbanan yang sudah Allah kerjakan bagi mereka? Saya pernah bahas ini waktu itu, singkat. Allah mengusir aja. Sudah bahasa bodoh. Kalau di Medan apa namanya? Surat putus hubungan ya, saya lupa deh. Dulu kalau dianalisa itu banyak tuh. Putus hubungan dengan bapak anak anu. Nggak peduli, gue nggak mau lihat mukanya, ditaruh di koran-koran. Waduh, malunya setengah mati. Terus setiap kali saya baca koran analisa, saya lihat putus hubungan. Ada putus hubungan, maksudnya mereka tidak mau lagi mengakui sebagai anak, atau sebagai orang tua, atau sebagai kakeknya. Nggak tahu kalau zaman sekarang masih ada nggak ya, saya udah lama
baca analisa, tapi dulu itu cukup sering putus hubungan. Kira-kira seperti itu. Nah, Bapak Ibu, apakah Allah seperti itu? Putus hubungan, main tendang aja karena berdosa? Enggak. Bapak Ibu coba kita lihat Bapak Ibu Kejadian 4. Kejadian 3 ayat 21. Allah mengusir mereka, iya. Allah memberikan kutukan kepada mereka, iya. Tetapi ayat 21 menarik. Dan Tuhan Allah membuat pakaian dari kulit binatang untuk manusia dan untuk istrinya itu, lalu mengenakannya kepada mereka. Bahkan di titik Allah membenci dosa-dosa Adam dan Hawa, Allah tidak pernah benci kepada pribadi mereka. Allah kayak kehilangan keluarganya, Bapak Ibu. Adam dan Hawa di dalam kesempurnaan dengan Allah di Taman Eden. Allah bisa santai-santai jalan-jalan, Bapak Ibu. Allah berjalan-jalan di taman ya, di Kejadian 2 kita bisa lihat. Sedekat itu Allah dengan manusia dulu. Allah bisa berjalan-jalan di taman, dan manusia nggak mati kebakar. Kalau sekarang kan manusia karena dengan dosanya, kita tuh nggak kuat. Musa, Yesaya, mereka tuh kayak nggak kuat melihat hadirat Allah. Padahal mereka nabi. Itu karena dosa. Nah, ada dalam keadaan sempurna Allah seperti itu, Allah punya keluarganya, Allah ciptakan manusia agar ada manusia yang bisa berhubungan akrab dengan dia. Mereka berdosa, enggak main putus hubungan loh Bapak Ibu. Allah membunuh binatang dan dari kulitnya dijadikan pakaian untuk manusia itu. Berarti Allah mengambil nyawa ciptaannya untuk dipakaikan kepada Adam dan Hawa. Allah nggak pernah sekali-kali meninggalkan mereka. Nah, saudara-saudara, kita bisa melihat bahwa memang Allah benci dosa-dosa Adam dan Hawa, tetapi Allah tetap mengasihi mereka dan ingin bergaul karib dengan dia. Saat kita berdosa, Allah tidak pernah main-main memang dengan dosa. Tidak ada dosa kecil, tidak ada dosa besar. Karena kita akan dihukum dengan kerasnya, sama seperti pendosa lainnya. Di mata Allah, mencuri 1.000 perak sama mencuri 1 miliar itu sama. Membenci seseorang di dalam pikiran kita dan pengen mati aja lah kau. Sama membunuh, aksi membunuh ya, yang akhirnya kita dihukum, sama saja di hadapan Tuhan. Waktu seseorang berzina, dan kemudian dia atau enggak mulai berpikir tentang wanita atau pria dan menginginkannya secara seksual, itu sudah berzina. Itu dosa. Dan Yesus Kristus menjadi korban penebus. Bapak Ibu. Di zaman perjanjian baru, Allah mengirimkan anaknya Yesus Kristus dan mati bagi kita. Kita udah pernah bahas sebelumnya. Yesaya 53 ayat 4-5, boleh berikutnya. Tetapi sesungguhnya penyakit kita lah yang ditanggungnya dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah. Ini bicara tentang si Yesusnya ya Bapak Ibu dari Yesaya. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita, dia diremukan oleh karena kejahatan kita, ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya. Dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Ini pengorbanan yang Yesus berikan bagi kita. Dimulai dari pengorbanan binatang yang Allah lakukan agar kulitnya bisa dipakai Adam dan Hawa. Allah memilih bangsa Israel yang akhirnya tetap aja mereka tidak menjadi berkat. Dan kemudian akhirnya sekarang Allah memilih umatnya yang baru, yaitu kita sekarang. Oleh karena Yesus Kristus yang mati bagi kita. Nah, Bapak Ibu, dengan kesadaran seperti ini, Bapak Ibu, kenapa kita harus hidup bergaul dengan Allah? Ya karena kita tahu, kalau Allah saja rela mengorbankan dirinya untuk kita, berarti dia pengen dong ada satu relasi, ada keakraban yang hangat dengan kita. Dia tuh tidak ingin Bapak Ibu menjadi Allah yang ada di atas seperti polisi dengan manusia, atau antara hakim dengan manusia, enggak. Walaupun memang benar Allah memiliki peran hakim, tetapi pada saat yang sama setelah hakim melepaskan jubahnya, dia jadi apa? Manusia biasa kan? Dia pengen berteman, dia pengen berkawan, dia pengen bergaul dengan kita. Nah, saudara-saudara, itu yang Allah inginkan kepada kita. Boleh slide berikutnya. Roma 5 ayat 10. Sebab jikalau kita ketika masih seteru itu artinya musuh ya Bapak Ibu, diperdamaikan dengan Allah oleh kematian anaknya, lebih-lebih sekarang kita telah diperdamaikan, pasti akan diselamatkan oleh hidupnya. Kalau Yesus mati bagi kita, selagi kita musuh, Bapak Ibu bisa bayangin ya? Jadi selagi orang masih benci kita, jadi kita lagi ciong nih sama 1-2 orang,
Orang itu masih nggak kelar-kelar tuh, masih nggak ngampun-ngampunin tuh, masih benci. Ya. Kemudian kita datang untuk memeluknya dan berkata, aku mengampunimu, kamu sahabatku, ayo datang kepadaku. Bapak Ibu, kalau zaman sekarang susah ya, saya aja setengah mati susah. Bapak Ibu ingat nggak kalau konflik ya dengan istri atau suami atau teman atau pasangan, konflik sedikit, wah rasanya berat ya, ngomong, Bapak Ibu nggak usah minta maaf, ngomong aja. Pengennya itu kalau laki-laki mungkin kita tipenya, udahlah gue kerja, ya atau gue ngerjain apalah, gue lakukan apalah. Kenapa? Kita nggak suka. Itu cuman konflik doang ya, konflik sehari-hari dengan pasangan atau konflik sehari-hari dengan teman. Kita nggak WA-an, kita nggak SMS-an, satu mingguan mungkin. Wah, akhirnya bro sis sorry. Kita bisa kuat. Nah ini musuh dan Allah benci dosa yang kita lakukan. Tetapi Allah datang dan memeluk kita, ayo aku sudah mati bagi kau, aku pengen menjadi sahabatmu, aku pengen bergaul dengan kau. Dan itu keindahan yang Allah berikan. Kenapa kita harus hidup bergaul dengan Allah, Bapak Ibu? Yesus berkata dalam Yohanes 10, pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan, itu iblis. Aku datang, Yesus, supaya mereka punya hidup dan mempunyai dalam segala kelimpahan. Bapak Ibu, kenapa kita harus hidup bergaul dengan Allah sama seperti Nuh dan Henokh? Dia kan udah ribuan tahun yang lalu, untuk apa gunanya? Karena kita tahu, kalau Allah saja mati bagi kita, untuk menebus kita, sekarang kalau dia sudah menebus kita, masa kan dia nggak memberikan yang terbaik bagi kita? Dan Bapak Ibu kita bisa melihat cerita dari Nuh ya. Karena Nuh bergaul akrab dengan Tuhan, apa yang Nuh alami? Ayo ingat nggak? Apa yang Nuh alami? Bapak Ibu? Bikin bahtera. Kenapa bikin bahtera? Kenapa bikin bahtera? Karena ada air bah. Oke ya. Kenapa Tuhan mengirimkan air bah? Coba Bapak Ibu ingat-ingat nggak? Kenapa Allah mengirimkan air bah? Kejadian 7 ayat 1 kita buka. Sekolah minggunya udah lupa nih, harus sekolah minggu lagi nih kayaknya. Kejadian 7 ayat 1. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Nuh, masuklah ke dalam bahtera itu, engkau dan seisi rumahmu, sebab engkaulah yang kulihat benar di hadapanku di antara orang zaman ini. Karena Nuh bergaul dengan Allah, Allah lihat orang benar, air bah sebagai hukuman, kamu nggak termasuk. Bapak Ibu perhatiin ya, yang Tuhan lihat benar siapa? Cuma Nuh loh, cuma Nuh. Tapi yang Nuh bawa siapa saja? Satu keluarganya dan istri dari anak-anaknya. Yang dituliskan cuma Nuh. Jadi waktu kita bergaul akrab dengan Allah dan kita hidup benar dengan Allah, kita bisa melihat bagaimana Tuhan bisa menyelamatkan dan menolong orang-orang yang ada di sekitar kita. Tetapi kenapa itu bisa terjadi? Karena Nuh hidup bergaul dengan Allah. Dan Nuh hidup bergaul dengan Allah susah ya Bapak Ibu ya? Ayo, ceritanya apa Bapak Ibu? Dia disuruh buat bahtera, ya, menurut beberapa penafsir di satu dataran tinggi, bukan dekat laut. Di Alkitab nggak dituliskan, tapi menurut beberapa penafsir itu di satu dataran tinggi, jauh dari laut. Bapak Ibu, ada kemungkinan dia buat bahtera, menurut beberapa penafsir ya, antara 50 sampai 75 tahun. Dia buat bahtera, sekitar 50 sampai 75 tahun dia buat bahtera. Dan setiap dia buat bahtera di dataran tinggi, akan ada omongan, ini orang sinting ya, buat bahtera itu kok di dataran tinggi ya. Oke lah mau dekat laut, oke lah mau buka dekat laut, andai kata dekat laut. Mau untuk apa dia buat bahtera segede itu? Bahtera yang akhirnya bisa memuat begitu banyak ratusan binatang dan bahkan mungkin ribuan. Tidak dituliskan seberapa banyak, tetapi Bapak Ibu mungkin bisa melihat bahtera Nuh ya di Google, Bapak Ibu bisa lihat ukurannya. Kalau memang dia mau pergi berlayar ke laut, kenapa nggak buat yang medium saja, ngapain harus buat segede itu? Bapak Ibu bisa bayangkan ya, 50-75 tahun, gibahnya banyak banget nih orang-orang sekitar tuh. Bongo bodoh sekali ya dia ya. Aduh, gila ya, sinting ya ini orang. Tetapi Nuh itu bisa mengatasi itu karena dia bergaul dengan Allah. Dia tahu suara Allah, dia peka sama suara Allah, dan apa yang Allah itu akan bicarakan akan terjadi, dan tak peduli ngomongan orang lain, dia akan melakukannya. Dia akan melakukannya.
Nah, saudara-saudara, inilah kenapa kita hidup bergaul dengan Allah. Karena Allah ingin juga terus memberikan kehidupan yang melimpah secara rohani bagi kita. Sama seperti Nuh. Bukankah Bapak Ibu, jika kita rutin ya menjadi orang percaya yang sejati, bukankah hidup kita itu sekarang mulai berbeda Bapak Ibu, jika seandainya kita tidak mengenal Allah yang benar? Coba mulai Bapak Ibu pikir-pikir deh. Dengan kondisi teman-teman di sekitar kita, kondisi lingkungan di sekitar kita, terus kita itu masih tetap rutin menghadiri gereja, kita beribadah, kita bersama-sama dengan orang percaya, kita masih baca Alkitab, kita baca renungan, kita dengar lagu-lagu rohani. Bapak Ibu, ada begitu banyak hal di luar sana yang buruk yang dapat menimpa kita, tetapi Tuhan selalu menjaga kita saat kita lurus. Nah, kita ini kan masih nggak lurus-lurus amat nih ikut Tuhan ya. Tuhan aja jaga Bapak Ibu. Sekarang bayangkan, kita yang nggak lurus-lurus amat ini Tuhan masih jaga. Bayangkan kalau kita hidup bergaul dengan Allah, berhubungan akrab dengan Allah. Bapak bisa bayangkan nggak satu hal yang indah yang sudah Allah siapkan bagi kita? Nah, saudara-saudara, hidup itu kan selalu ada tantangan, dan hidup itu wajar, selalu ada tantangan. Tetapi sebagai orang Kristen kita bukan saja akan ada tantangan ya, tetapi kita akan ada penganiayaan. Mari kita buka Matius 24 Bapak Ibu. Matius 24 ayat 9 dan 10. Nah Bapak Ibu, kenapa kita harus bergaul dengan Allah? Bukan saja agar kita hidup melimpah secara rohani, tetapi juga kita melihat bahwa ini realitas orang percaya Bapak Ibu ya. Matius 24 ayat 9 sampai 10. Jadi tolong ingat, ini yang ngomong Yesus. Matius 24 ayat 9 sampai 10, Yesus ngomong begini. Pada waktu itu, pada waktu hari-hari terakhir, kamu akan diserahkan supaya disiksa, dan kamu akan dibunuh, dan akan dibenci semua bangsa oleh karena namaku. Kunya siapa? Yesus. Dan banyak orang akan murtad, dan mereka akan saling menyerahkan, dan saling membenci. Ayat 11, banyak nabi palsu yang akan muncul dan menyesatkan banyak orang. Dan karena makin bertambahnya kedurhakaan, maka kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin. Bapak Ibu, ini adalah tantangan dan inilah penderitaan yang mungkin suatu ketika kita akan alami di saat-saat hari-hari terakhir. Dan pada hari-hari itu kita malah sangat semakin membutuhkan lagi pergaulan karib dengan Tuhan. Karena sekali lagi ingat, kita bisa bertahan lama atau tidak bertahan lama, pilih teman-teman kita. Saat kita milih teman-teman kita macam-macam, Bapak Ibu, percaya ya Bapak Ibu ingatlah pengalaman Bapak Ibu lihatlah kanan kiri atau lihatlah pengalaman kita pada masa lampau. Bayangkan kita duduk berada di teman-teman yang seperti ini, dan satu lagi teman-teman yang optimis, pejuang, kreatif, wah, cari belajar terus. Bapak Ibu, kita tahu kok, secara intuitif aja. Bapak Ibu mungkin nggak alami, secara intuitif aja. Kalau kita pengen sukses dan berhasil, kita harus duduk dan ngobrol bersama dengan para pebisnis. Ya toh, pengen yang kreatif, daya juang, semangat. Cara lu apa bro? Wah, gini. Ayo semangat. Gimana? Apa yang bisa kita lakukan? Dibanding kita duduk dengan orang-orang seperti itu. Nah, yang berlawanan. Waktu kita hidup di dalam dunia yang menderita dan berdosa, kita juga tahu kepada siapa kita harus melangkah. Nah, yang Nuh lakukan, Nuh itu memiliki dua hal Bapak Ibu, iman yang tak tergoyahkan kepada Allah. Cuman itu saja sih Bapak Ibu. Dia memiliki iman kepada Allah dan ketaatan kepada Allah. Mengapa? Kita sudah bahas. Sekarang bagaimana caranya? Caranya adalah latih iman kita kepada Allah dan kita latih ketaatan kita kepada Allah. Nah, ini Bapak Ibu saling sambung menyambung menjadi satu ya Bapak Ibu. Saat kita taat kepada Allah, Allah akan menolong dan memberikan hikmat dan memberkati sehingga iman kita bertumbuh. Oke ya. Setelah iman kita bertumbuh, kita makin pengen taat kepada Allah. Sewaktu kita makin taat kepada Allah, kita semakin pengen beriman kepada Allah. Jadi Bapak Ibu sambung menyambung. Nah, pertanyaan utamanya adalah kita harus memulai dari salah satu Bapak Ibu. Nah, sebagai orang percaya yang harus kita harus mulainya dari sini dulu. Nah, bagi Bapak Ibu atau saudara-saudara yang tidak ngerasa bahwa Allah itu kayaknya baik ya, atau aku bisa bersahabat akrab dengan dia, aku itu benar-benar bisa mendapatkan hidup yang lebih baik bersama-sama dengan Allah, ada kemungkinan Bapak Ibu belum melakukan ini dulu nih. Bapak Ibu, ketaatan kepada Allah. Saat Bapak Ibu taat kepada Allah, sekali lagi,
Tuhan akan memberkati dan menolong, Tuhan akan memberikan pencerahan, Tuhan akan memberikan ide, Tuhan akan memberikan kekuatan, Tuhan akan memberikan semangat, Tuhan akan memberikan daya juang, dan pada saat yang sama itu akan membuat kita semakin, iya ya, gue tahu teman yang benar tuh yang mana. Bapak Ibu kalau memilih dari teman menjadi sahabat, nggak langsung dong jadi sahabat bestie, ya gitu. Walaupun sekarang kan kita ada lucu-lucu ya, kalau di bawah kan kadang pengen bestie. Bestie itu sahabat, best friend, ya, teman. Tapi dalam realitanya kita nggak semua ya bisa langsung jadi bestie-bestian ya Bapak Ibu ya. Biasanya kita ngecek dulu kan. Wah, ngomong sama Ipan, bisa nggak nih diajak jalan? Kalau gua cerita masalah, dia responsnya apa? Wah, aku kalau cerita sama Pak Martin, responsnya apa? Dari 30 teman, berapa yang bisa jadi sahabat kita? 1, 2, 3. Tapi saat kita punya teman yang baik itu, dan kita mulai berrelasi dengan dia, kita itu entah kenapa akan makin memperkuat hubungan kita dengan orang itu. Jadi ada timbal balik ya Bapak Ibu, ada timbal balik ya. Saat kita dengan teman untuk menjadi sahabat. Waktu kita bicara dengan Allah juga sama. Perlu ada timbal balik. Yesus kan sudah mati nih menebus dosa-dosa kita. Nah sekarang tinggal kitanya nih Bapak Ibu di sini ya nih. Saat kita nanti taat, itu Tuhan akan membukakan jalan sehingga kita tuh bisa lebih beriman kepada Allah. Iman artinya bersandar, bergantung kepada Allah. Nah ini akan menolong kita Bapak Ibu untuk terus bergaul dengan Allah. Kenapa Nuh bisa bangun bahtera selama 50-75 tahun dalam hidupnya? Dia mulai membangun bahtera dan Nuh, menurut beberapa penafsir, itu tidak dituliskan ya Bapak Ibu di dalam Alkitab, tapi kita bisa mengambil kesimpulan bahwa Nuh sudah punya anak-anak. Ya, anak-anaknya sudah punya. Nuh tidak dalam usia yang muda. Saat Allah meminta sesuatu yang ekstrim, kan ekstrim ya, bangun bahtera, nggak ada hujan, nggak ada badai, Tuhan bilang akan ada bah. Aduh, orang bodoh mana sih yang mau percaya Bapak Ibu? Nggak akan ada yang percaya. Tetapi kenapa dia bisa mentaati Allah secara ekstrim? Maksudnya kayaknya udah hebat banget gitu loh. Bisa, contohnya mungkin kayak cerita misionaris kemarin ya Bapak Ibu, Ucok Tersmada ya. Bisa membuang diri dalam tanda kutip, melepaskan seluruh pekerjaannya. Ngelihat suaminya, ngelihat istrinya, dari gaya dia ngomong dan gaya berdiri, ini orang berhasil loh. Bapak Ibu ingat ya? Bapak Ibu lihat cara orang ngomongnya, cara istrinya ngomong, berdiri, cara dia membawa diri. Ini bukan orang-orang yang pekerjaan 3 juta sebulan. Dan dia punya anak 2. Kok dia bisa taat kepada Allah dalam kondisi ekstrim, akhirnya pergi ke ladang misi. Nah kita itu macam-macam ya, ketaatan kita itu ada macam-macam. Kenapa? Karena dia sudah beriman kepada Allah, dia taat kepada Allah dari hal-hal yang kecil. Jadi hal-hal yang kecil dulu Bapak Ibu. Nuh itu karena hidup bergaul dengan Allah, dia siap menerima firman Tuhan yang keras. Saat Tuhan minta sesuatu yang ekstrim daripada Nuh, dia bisa. Karena dia sudah bergaul dengan Allah. Ada ketaatan-ketaatan kecil. Dia makin beriman. Dia makin taat lagi. Dia makin beriman. Dia taat lagi, makin beriman. Jadi, kalau mungkin kita berkata, wah saya nggak akan bisa seperti Nuh. Ya memang nggak bisa Bapak Ibu. Ya nggak bisa dong sekarang ya. Mungkin sebagian kita dari sekarang kalau Tuhan melakukan sesuatu yang ekstrim, ketaatan yang ekstrim Bapak Ibu, mungkin kita susah melakukannya. Contohnya, misalnya Tuhan menyuruh saya pergi ke ladang misi, keluar dari gereja. Ini ngeri-ngeri sedap nih, gue baru menikah nih. Syukur-syukur aja masih belum punya anak nih. Kalau udah punya anak, mikir 10 kali loh. Nah Bapak Ibu, mungkin Tuhan akan meminta Bapak Ibu untuk melakukan sesuatu yang lain. Mungkin, misalnya, bagi anak-anak kita yang lebih muda, 10% di Indonesia, Kristen hanya 10% nih di Indonesia ya. Di pasar minggu hanya 4%. Bapak Ibu, berarti dengan kata lain, dari 100 pria yang kau temukan di luar sana, 4 Kristen, 96 Muslim, atau Buddha, atau Konghucu, atau Hindu, atau apapun yang lain. 4%. Mungkin ini adalah ketaatan ekstrim yang Tuhan akan minta kepadamu. Tutup hati, tutup mata sama pasangan yang tidak seiman. Bisa jadi. Tetapi, waduh saya nggak bisa bagaimana mungkin? Ya memang nggak bisa. Yalah nggak bisa lah. Bayangkan aja, kalau ketaatan kecilnya misalnya belum ada nih, ketaatan-ketaatan kecil. Ayo mulai merenungkan firman Tuhan. Ayo kasihi misalnya orang tua. Ayo itu ada temanmu yang bandel, tolong coba kamu nasihatin. Ketaatan-ketaatan kecil aja kita nggak lakukan, sudah pasti waktu Allah meminta sesuatu yang besar, yang lewat, pasti lewat. Bapak Ibu, bayangkan ada orang pengen memberikan kita 10 miliar rupiah sebagai modal bisnis. Asik ya? Begitu. Tapi bagaimana bisa kita dipercaya oleh orang itu kalau kita jualan pun kagak? Misalnya seperti itu Bapak Ibu.
Kita ada modal. Kemarin kita ada cerita-cerita dari mana ya, lupa ya. Wah, pengen buka bisnis nih, orang-orang mau pensiun kan pengen buka bisnis, begitu loh. Pengen suntikan modal, tapi nggak ada pengalaman sama sekali buka modal jalan. Atau enggak buka usaha gagal, bukan sekali, 2 kali, 3 kali ya, berkali-kali gagal. Oh, ini orang bisa nggak sih dipercaya pegang uang gua 100 juta nih? Waduh. Waktu Tuhan meminta kita ketaatan yang sangat besar, nah kita perlu tahu ketaatan kecil-kecil kita yang kita nggak lakukan apa. Nah, ini Bapak Ibu. Inilah makanya Nuh bergaul akrab dengan Tuhan. Nah, saudara-saudara, semoga ini menolong kita ya Bapak Ibu dalam kehidupan kita. Sekali lagi, Bapak Ibu ingin bergaul dengan Allah, kita semua ingin. Prinsipnya satu, kenapa kita mau bergaul dengan Allah? Bapak Ibu selalu ingat, Yesus mati bagi gua. Kalau Yesus aja selagi aku musuhnya dan aku membenci aja mati bagiku dan menebus dosaku, oke ya, Bapak Ibu ingat itu baik-baik ya. Bapak Ibu harus camkan itu konsepnya. Yesus aja selagi aku jadi musuhnya, Yesus mati bagiku, menebus dosaku, dan aku diberikan anugerah untuk percaya, Dia akan memberikan yang jauh lebih baik lagi setelah aku percaya. Jadi jangan jadikan ini beban Bapak Ibu. Aduh, bergaul dengan Allah disuruh ini, suruh itu. Enggak. Bapak Ibu ingat konsep itu. Dan yang kedua, bagaimana caranya agar kita terus bisa bergaul dengan Allah? Mulai dengan ketaatan-ketaatan yang lebih kecil. Yang sederhana. Apa yang Tuhan minta, lakukan. Tuhan minta, lakukan. Tuhan minta, lakukan. Nanti saat Tuhan mempercayakan hal-hal yang besar, kita siap. Kalau hal yang kecil saja kita udah nggak taat, hal yang kecil ya, sederhana dah. Hal yang kecil kita udah nggak taat, hampir dapat dipastikan iman kita nggak akan bertumbuh. Ya ngapain dong? Gitu. Dan Tuhan nggak akan mempercayakan kepada kita hal-hal yang besar di dalam kehidupan kita. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa kami di dalam surga, ini doa kami sungguh menyerahkan hidup kami dalam tangan Tuhan. Tuhan tolong kami pengen memiliki hubungan yang akrab dengan Engkau. Kami pengen berelasi intim dengan Engkau. Kami pengen seperti Adam dan Hawa Tuhan. Di mana Engkau dengan santainya hadir di dalam hidup kami. Dan kami juga bisa ngobrol, kami bisa bercerita, kami bisa mendengar suara-Mu Tuhan, tolong kami. Kami pengen ada satu pribadi yang lebih kuat, lebih mulia, lebih perkasa, lebih maha tahu, lebih berhikmat untuk menolong kami mengatasi tantangan hidup, untuk menolong kami mengatasi penderitaan, untuk menolong kami mengatasi mungkin sakit penyakit yang saat ini kami sedang alami. Tuhan tolong kami agar kami terus rindu untuk bergaul akrab dengan Engkau. Terima kasih Bapa, ini doa kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.